Halo teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali masih bersama Mas Ditapen yang masih berbagi tentang informasi perkuliahan di UT. Informasi ini saya tujukan kepada teman-teman yang ingin mendaftarkan di UT. Jadi ini pengalaman pribadi saya teman-teman. 3 hal mengapa saya memilih UT sebagai tempat untuk menimba ilmu jenjang S1. Alasan yang pertama adalah karena UT itu adalah PTN, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia. Tentunya teman-teman sudah paham jika PTN itu kualitasnya seperti apa dan teman-teman tidak usah ragu-ragu untuk kuliah di UT karena UT itu adalah PTN. Nah, PTN yang ke-45 yang ada di Indonesia. Alasan yang kedua, biaya. Biaya kuliah di UT itu jika kita bandingkan di PTN-PTN yang lain, kita perbandingannya PTN saja, sesama PTN ya. Biaya kuliah di UT itu sangat murah. Sebagai gambaran biaya terendahnya, ketika teman-teman masuk kuliah di UT, itu pembayaran registrasi atau uang masuknya itu hanya 100.000. Sementara di perguruan tinggi negeri lain mungkin bisa hitungan berapa juta. Kemudian berapa yang harus dibayarkan ketika teman-teman pada semester 1 sudah menjalani perkuliahan itu berapa? Pembiayanya hanya membayar 1.300.000 sampai 3.300.000 tergantung teman-teman mengambil prodinya apa. Itu masing-masing prodi berbeda-beda. Tapi yang jelas perkiranya adalah 1.300.000 sampai 3.300.000. Apakah bisa lebih murah? Bisa. Jika teman-teman mengambil paketnya non-SIPAS, artinya jumlah SKS-nya teman-teman sendiri yang menentukan, maka biaya kuliahnya itu dihitung dari jumlah SKS yang teman-teman ambil setiap semesternya berapa kali harga per SKS-nya. Sebagai contoh adalah manajemen. Manajemen itu hanya 36.000 per SKS. Jadi teman-teman jika mengambil satu semesternya mengambil 5 SKS, ini contoh saja, misalnya 8 SKS, nah teman-teman kalikan saja 36.000 kali 8 berapa. Atau mungkin susah menghitung, jika teman-teman mengambil 10 SKS setiap semesternya, tinggal kalikan saja 36.000 kali 10, hanya 360.000 per semesternya. Kuliah di UT itu murah. Apakah murah berarti tidak punya kualitas yang bagus? Jadi UT itu mempunyai lulusan yang diterima pegawai negeri sipil terbanyak di antara perguruan tinggi negeri yang lainnya. Itu salah satu kualitas yang diberikan oleh UT, bahwa UT memang berkualitas dan mampu bersaing dengan universitas negeri di luar UT. Alasan yang ketiga adalah UT perkuliahannya itu adalah bisa full online. Artinya teman-teman tidak usah datang ke kampus. Jadi teman-teman bisa pembelajarannya itu di UT memang sistem pembelajaran adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi semua itu serba online, bahan ajar pun juga online. Pertemuan tatap muka pun juga online, registrasinya pun juga teman-teman bisa online. Segala sesuatu baik registrasi, perkuliahan, pembelajaran, apapun itu bisa dilakukan dengan online. Jadi teman-teman tidak usah datang ke kampus, teman-teman bisa tetap kuliah dan tetap bisa belajar di UT. Seperti itu, dan sebagai gambarannya adalah seperti ini. Jika teman-teman sekarang ini sudah bekerja, mungkin bekerja dari pagi sampai malam bahkan, kemudian teman-teman ingin melanjutkan kuliah lagi, ataupun teman-teman ingin menambah ilmu di bidang yang lain melalui jenjang perkuliahan atau jenjang perguruan tinggi, teman-teman bisa tetap kuliah sambil bekerja. Karena apa? Yaitu tadi alasannya adalah UT bisa menyelenggarakan perkuliahan itu sistemnya online. Teman-teman tidak usah datang ke kampus. Misal teman-teman bekerja dari pagi sampai sore,
kemudian teman-teman masih pergi lagi ke kampus untuk melanjutkan pembelajaran atau perkuliahan, tentunya teman-teman capek. Tapi beda lagi jika teman-teman segala sesuatunya itu bisa dilakukan dengan online. Nanti teman-teman bisa dilakukan bersama dengan kegiatan baik bekerja maupun urusan rumah tangga, apalagi teman-teman yang sudah berumah tangga. Sebagai contohnya saya sudah bekerja dan saya sudah berumah tangga, dan itulah salah satu alasan saya mengapa saya memilih UT. UT bisa perkuliahannya bisa dilakukan dengan online, itu salah satunya. Apakah kualitas perkuliahan online mempengaruhi lulusannya? Tergantung teman-teman dalam melakukan pembelajaran atau perkuliahan di UT itu seperti apa. Itu karena UT sudah memberikan fasilitas serba online tadi, dan teman-teman yang menentukan, teman-teman yang melakukan apakah teman-teman serius atau tidak. Itu menjadi sebuah tantangan, bukan karena hambatan. Jadi teman-teman harus melakukan perkuliahan di UT dengan apa yang sistem yang diberlakukan oleh UT. Saya ulang lagi, jadi ada 3 hal mengapa saya memilih UT. Yang pertama adalah UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 yang Indonesia. Alasan yang kedua adalah biaya murah. Murah berarti bukan murahan, murah tapi tetap berkualitas. Karena banyak-banyak alumni UT yang sekarang sudah duduk di pemerintahan juga banyak. Teman-teman searching saja. Kemudian alasan yang ketiga adalah sistem perkuliahan di UT itu bisa dilakukan dengan online. Artinya, apakah ada pertemuan tatap muka secara offline? Ada. Jika teman-teman mengambil PG SD atau PG PAUD, itu setiap Sabtu Minggu juga kuliah, seperti kuliah reguler. Setiap Sabtu Minggu yaitu bertemu di kampus, seperti itu. Dan itu juga bisa jadi pilihan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak mau online tapi tetap kuliah di UT. Dan yang saya maksud tadi adalah ketika saya menentukan kuliah UT, yang saya ambil adalah UT bisa menyelenggarakan perkuliahan itu secara online karena saya sudah bekerja dan saya sudah berumah tangga. Tentunya kesibukan itu sudah sangat padat, tapi tetap saya bisa melanjutkan perkuliahan untuk menambah ilmu-ilmu yang ingin saya cari. Teman-teman ingin mendalami lagi 3 hal tersebut, teman-teman searching saja di Google, pasti kurang lebihnya adalah seperti itu. Saya membuat channel YouTube ini, teman-teman perlu diketahui bahwa ini adalah sebuah perjalanan saya kuliah di UT. Saya menyampaikan pengalaman, kemudian sementara saya ini semester 6. Jadi saya kira itu teman-teman sedikit informasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Jika teman-teman belum jelas, bisa teman-teman tulis saja di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Bisa nanti jawab secara langsung di komentar, bisa saya buatkan video seperti ini teman-teman. Jadi saya kira itu teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, monggo. Saya meminta dukungan teman-teman untuk selalu saya berbagi pengalaman saja, apa yang sudah saya lakukan selama perkuliahan di Universitas Terbuka. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.